Selamat hari Minggu buat kita semua. Kita akan memasuki ibadah Minggu Jubilate pada saat ini. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita saat teduh. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 565 ayat yang pertama dan yang ketiga. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah bagi Allah hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaannya. Muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuh-musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, puji syukur kami ucapkan kepadamu, karena Engkau telah mengutus anakmu yang tunggal itu kepada bangsa-bangsa kafir. Kasihanilah kami. Biarlah firman-Mu yang kudus itu tinggal di tengah-tengah kami dan keturunan kami. Luaskanlah firman-Mu ke seluruh dunia, agar sinar terang kemuliaan bercahaya atas bangsa-bangsa yang berada di lembah kegelapan dan kuasa maut, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 690 ayat yang ketiga. Marilah kita mendengar hukum Tuhan yang diambil dari hukum Taurat yang kelima dan artinya. Titah kelima. Hormatilah bapa dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Demikian hukum Taurat Tuhan untuk minggu ini. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP
nomor 683 ayat yang pertama. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang kepadamu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami mohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami. Karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Janji Allah akan pengampunan dosa. Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 190 ayat yang pertama. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini. Diambil dari Efesus pasal 5 ayat 15 sampai ayat 21. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh,
Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 443 ayat yang pertama. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat HKBP Jambi Sada, Minggu 07 Mei 2020, Manang Minggu Jubilate, Marolopolop tu debata Sandok Tanoon, Pasalmen 66 ayat sada. Doho tema Marolopolop ma tu debata, bersoraklah bagi Tuhan. Sada ayat-ayat sijahon mingguon 2 AKND dohor turkuk tajaha ma amanginang di warta tabe. Tolu titing nama ragam. Sada nasoram. Nah di hari Jumat tanggal 27 Desember 2010 sia di basa-basahon tuhata sada dakdanak bawa di keluarga ni amata Rudol Okto Ronaldo Sihombing inatai Naomi Dinasari Boru Pasaribu Sian Huta Tanjung Pinang Kota Jambi Wek Tanjung Pinang. 2. Pasahaton Hamuliateon Manang sumbangan, manang pelean bulanan. Tusude ruas ni huriata HKBP Jambi Sada, molo adong nanain pasahaton hamuliateon, manang sumbangan, manang pelean bulanan, dohot ian na asing, boy ma di pasahat, marhite rekening ni huriata, ima BTN cabang hayang muruk, boy ma bereng amanginang di wartata. HKBP Kebun Kelapa. Jala molodung di setor manang di transfer, di pasahat ma bukti setoran manang transfer marhite sintua wekta B. Dohot pasahaton guarni keluarga asa dititikon di hari Minggu nama ngihut. Tolu
buah-buah manang pemberitahuan. Menindaklanjuti anjuran pemerintah tentang pandemi virus corona manang COVID-10 sia, diberitahukan kepada seluruh warga jemaat gereja HKBP Jambi Sada, pertangyangan WEK, ibadah minggu, dan seluruh kegiatan kategorial untuk sementara ditiadakan sampai dengan ada pemberitahuan selanjutnya. Untuk itu, kegiatan pertangyangan WEK dan ibadah hari Minggu dapat kita laksanakan di rumah kita masing-masing. 4. Pelean pertangyangan WEK di Jabu. Pinabotohon ma tusude ruas ni huriatta, ia pelean pertangyangan WEK nang tapatupa di bagas tabe, tapasahat mai tuhuria marhite sintua WEK tabe, mauliate tuhatama nama masuk-masuk. 5. Pelean ibadah minggu di Jabu. Pinabotohon ma tusude ruas ni huriatta, ia pelean ibadah minggu, pelean ibadah Jumat Agung, dohot pelean pesta Paskah naung tapatupa di bagas tabe, asa tapasahat mai tuhuriata marhite sintua WEK tabe, jala mulai di hari Minggu nasalpu tanggal 5 April 2020, asal langsung mata sagi songon ibadah minggu biasa. 5. Sada pelean sadaa tu huria. 2. Pelean sadabe tu pembangunan. 3. Pelean 2 tu pusat. Jala molo global do di setor, petugas parhalado manang bendahara huria mana marsagi, mauliate tu hatama nama masu-masu. 6. Acara pertangyangan WEK dohot kebaktian minggu. Mangyuton hasil koordinasi full timer dohot piga halak sintua na di hari Sabtu tanggal 10 sada April 2020. 5. Sada acara pertangyangan di WEK dipatupama di setiap hari Rabu. Jala patupaon ni huriata do pertangyangan WEK dohot acara kebaktian minggu secara online manang dalam bentuk video. 2. Merganti soring ma perhalado maragenda tu pertangyangan WEK dohot tangiang pangondionon suang songoni ma menjaga sunggul-sunggul manang warta jemaat di kebaktian minggu. 3. Penyetoran akaplen dohot setoran na asing paling lambat sian parhalado setiap hari Kamis, asa sempat dipamasuk tu warta jemaat. Jala mola di setor sesudah hari Kamis, bahenot tama tu warta jemaat hari Minggu na mangihut. 4. Acara kebaktian pertangyangan WEK dohot kebaktian minggu di parade huriatado laos tapake mai mangihuton acara online manang dalam bentuk video naung dipatupa huriata. 5. Pinangido ma tusude parhalado ni huriata asa proaktif laho pasaton acara pertangyangan WEK keluarga dohot acara kebaktian minggu keluarga laos menjalo pelean pertangyangan WEK keluarga dohot pelean kebaktian minggu keluarga sian ganup ruas nabe di setiap WEK. 7. Kelanjutan fungsionaris HKBP Jambi Sada periode 2016 sahat 2020. Mahangyuton surat parmahanion sian opu eporus HKBP dohot sian pareses HKBP distrik 25 Jambi ima taringo tu pakobasion ni huria alani pangotak ni COVID-10 sia nama sanuengon alani i periodisasi fungsionaris di setiap huria asa dipatu pama dungjolo kondusif situasi marhite pelantikan fungsionaris naim baru. Suang songonima di huriata HKBP Jambi Sada tu sude fungsionaris periode 2016 sahat 2020 asa tetap majolo melaksanakan tugas paima adong pelantikan pengurus naim baru periode 2020 sahat tu periode 2024.
Tuhatama nama masuk-masuk. Walu, Posko Peduli Kemanusiaan Dampak Pandemi COVID-19 sia HKBP Distrik 25 Jambi. Nah di hari Minggu tanggal 20 sia Maret 2020 Botari, nunga di Patupa HKBP Distrik 25 Jambi, Posko Peduli Kemanusiaan Dampak Pandemi COVID-19 sia di Huriatta. Ima lau manjalo manang menampung bantuan asa disalurkan tu masyarakat manang ruas ni Huriatta na membutuhkan. Ima berupa sada sembako, beras, gula, mie instan dan lain-lain. 2. Alat-alat kesehatan, masker, hand sanitizer dan hand soap dan lain-lain. 3. Hepeng manang dana. Alanii pinangi doma tu ruas ni Huriatta na bersedia membantu manang menyumbang songon natur surat digijangi boy mata pasahat tu posko distrik nang adong di Huriatta asa boy disalurhon tu aka masyarakat manang ruas na membutuhkan. Jala molo bentuk hepeng manang dana boy ma ditransfer tu rekening HKBP Distrik 25 Jambi. Tabeng maamang inang di warta tabe. Tuhatama nama masu-masu hita saluhutna mauliate. Guar-guar ni ruasta nang menjalo bantuan sembako sian HKBP Distrik 25 Jambi. Ta jahama amang inang di warta tabe. Sia kolekte dohot bakti paskah mangihut surat nang tajalo sian kantor pusat HKBP ima taringot tu kolekte dohot bakti paskah nanang mangrupi aka sada dakdanak na sopot somarama somarina na pogos di panti elim. 2. Akan nahurang hipas di hepata TK Nazaret Caritas Emergensi. 3. Akan nahona ait godang manang banjir bandang barus Sibolga dohot Jabodetabek. 4. Penanganan virus corona manang COVID-19 sia. Alanii pinangido madohot gomos tu ruas ni Huriatta asarade rohata mangrupi marhite napas haton tu sintuawek na padalan hon daftar penyumbang tu ulani di haredauta jumolo hupasat hamu mauliate tuhatama na mamasu-masu. Jumlah pemasukan 11.340.000, jumlah pengeluaran 42.906.800 rupiah. Saldo kas 26 April 2020 43.630.277 rupiah. Saldo kas 3 Mei 2020 12.063.477 rupiah. Songonon matiting namasa di bagas samingguon. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 435 ayat yang pertama dan kedua. Thank you.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom buat kita sekalian. Apa kabarnya? Saya harap kita semua dalam keadaan yang baik, tetap dengan sukacita. Firman Tuhan kita pada hari ini didasarkan dari 1 Tawarik 16 ayat 31 sampai ayat yang ke-36. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan, Allah, penyelamat kami. Dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan, Allah Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, salah seorang jemaat kita terkadang menelepon saya. Di dalam teleponnya biasa beliau menyapa dengan menanyakan apa kabar. Kemudian pertanyaan berikutnya beliau menanyakan, apakah hari ini bersukacita? Tentu kalau kita ditanyakan demikian, apakah hari ini kita bersukacita, pasti kita akan mengatakan bahwa tentu pasti kami bersukacita hari ini. Tidak mungkin kita mengatakan bahwa hari ini kami berduka atau hari ini kami mengalami kesulitan. Dari pertanyaan sederhana tadi, apakah hari ini ada sukacita? Sebenarnya bukan hanya sebagai pertanyaan untuk menanyakan apakah sukacita itu ada, tapi lebih daripada itu kita diajak untuk merenungkan apakah betul-betul kita merasakan sukacita itu. Bukan hanya pengakuan dari mulut saja, tetapi dari dalam hati yang mengatakan kami bersukacita. Seperti yang dilakukan Daud lewat nyanyian pada hari ini, terlihat bahwa sukacita itu ada di tengah-tengah bangsa Israel. Sukacita itu ada di dalam kehidupan mereka. Itu juga yang ingin kita lihat lewat khotbah kita ini, berkaitan dengan ucapan syukur dan bersukacita. Kita tidak bisa pungkiri bahwa tanpa kita sadari, manusia cenderung mensyukuri hal besar di dalam hidupnya, tetapi lupa akan hal kecil yang ada di dalam hidupnya. Padahal kalau kita lihat kembali apa yang kita miliki ini merupakan suatu berkat yang luar biasa yang daripada Tuhan. Saya ibaratkan dari sepiring nasi. Mungkin hanya sebuah nasi yang kalau kita beli di warung harganya cuma 7.000, tetapi dari sepiring nasi itu kita bisa lihat ada banyak yang berkorban untuk itu. Mulai dari petani yang harus bersusah payah, kemudian para distributor yang harus bersusah payah, kemudian juga para pedagang yang harus menjual, termasuk kita yang harus bekerja untuk mendapatkan beras itu, dan juga orang yang memasak nasi itu supaya bisa dikonsumsi. Dari situ banyak sekali yang bisa kita lihat. Dari sepiring beras
banyak yang bisa kita lihat, ternyata ini walaupun cuma sepiring beras, tetapi begitu besar dampaknya, bukan hanya bagi kita, tetapi bagi orang lain. Itu makanya tadi saya katakan manusia cenderung mensyukuri hal besar, tetapi lupa akan hal kecil yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya. Padahal meskipun itu terlihat kecil, terlihat biasa saja, tetapi di belakang sana ada banyak sekali orang yang bersuka cita, orang yang bersusah payah untuk hal tersebut. Maka hal yang bisa kita lihat dari sini bahwa bersuka cita itu tidak melihat besar kecilnya yang kita dapatkan, tetapi bersuka cita itu adalah ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ucapan syukur kita kepada Tuhan atas apapun yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Hal ini tentunya hal yang biasa kita dengarkan, di mana mengucap syukur sama seperti nama minggu kita hari ini diajak untuk mengucap syukur, hal yang biasa atau yang sudah sering kita dengar di tiap-tiap khotbah. Bahkan mungkin kita juga sudah memahami hal tersebut. Itu yang pertama terkait dengan mengucap syukur. Yang kedua, kita lihat apa yang kita hadapi sekarang, di mana setiap orang mengalami kesulitan. Bukan hanya yang kaya, miskin, tetapi semua orang berdampak dari pandemi yang ada di tengah-tengah dunia ini. Tidak melihat siapa, dari mana, seperti apa hidupnya, pasti berdampak sekali pandemi ini di dalam kehidupannya. Bagaimana cara kita mengucap syukur atau bersorak-sorai seperti yang dianjurkan, seperti yang diajak Daud tadi. Bagaimana cara kita mengucap syukur di tengah-tengah pandemi ini? Kita lihat contoh yang ditunjukkan bangsa Israel dari khotbah kita pada hari ini. Di ayat 35 dikatakan, dan katakanlah, selamatkanlah kami, ya Tuhan Allah penyelamat kami. Kalau kita baca Bapak Ibu, mulai dari ayat 7 nats kita hari ini sampai dengan ayat 34, yang dinyanyikan adalah ucapan syukur, menunjukkan bahwa tidak ada lagi yang kurang sepertinya. Tidak ada lagi yang kurang dalam kehidupan mereka. Mereka begitu bahagia, begitu bersukacita, terlihat dari nyanyian, terlihat dari lagu yang disampaikan Daud, yang dinyanyikan Daud dan bangsa Israel. Tetapi di ayat 35 fakta ditunjukkan bahwa mereka juga mengalami kesulitan. Selamatkanlah kami, ya Tuhan Allah penyelamat kami. Dari situ ternyata terlihat bahwa meskipun mereka mengalami sukacita, tetapi tetap mereka memiliki pergumulan. Apa yang membuat mereka mampu bersukacita seperti ditunjukkan mulai dari ayat 7 tadi? Apa yang memampukan mereka bersukacita, bersorak-sorai meskipun mereka mengalami permasalahan? Dan itu juga yang bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita. Yang pertama, terlihat sekali bahwa mereka mensyukuri apa yang Tuhan perbuat di dalam kehidupan mereka. Mulai dari apa yang Tuhan berikan sejak mereka keluar dari bangsa Mesir, perjalanan sampai ke tanah Kanaan, sampai menjadi sebuah bangsa, mereka sangat mensyukuri apapun yang Tuhan berikan di dalam kehidupan mereka. Mensyukuri bahkan untuk hal yang terkecil. Itulah yang menyemangati mereka bahwa hidup ini belum berakhir meskipun mereka menghadapi musuh. Sebab Tuhan masih memberikan hal yang luar biasa meskipun itu dinilai kecil bagi bangsa asing. Itu juga yang menjadi pelajaran berharga bagi kita. Meskipun kita menghadapi pandemi yang begitu mematikan ini, yang sangat berpengaruh bukan hanya dari segi sosial, ekonomi juga terancam, banyak orang yang harus putus pekerjaan. Walaupun kita harus menghadapi tantangan, tapi kita dituntut untuk melihat bahwa Tuhan masih memberikan banyak hal. Bahkan hal terkecil pun itu patut kita syukuri. Banyak hal yang harus kita syukuri yang tidak dimiliki orang lain.
Kalau hari ini kita hanya bisa beraktivitas seperti biasanya, kalau hari ini kita cuma bisa makan ala kadarnya, tapi percayalah, di luar sana, meskipun kita hanya makan yang biasa saja, di luar sana banyak orang yang bahkan tidak memiliki makanan untuk dimakan hari ini. Melihat segala sesuatu dengan syukur menjadi hal yang harus kita perbuat, menjadi penyemangat bagi kita, menjadi satu obor yang bisa kita pakai untuk kembali membakar semangat kita melihat pandemi yang ada sekarang. Itu yang pertama yang bisa kita lihat, bagaimana kita mensyukuri untuk hal terkecil sekalipun, kata Tuhan masih memberikan itu kepada kita. Yang kedua yang bisa kita lihat dari nats kita ini, yang bisa kita pelajari dari nats kita ini, apa yang membuat mereka meminta kepada Tuhan, selamatkanlah kami ya Tuhan. Bukan hanya pengetahuan akan apa yang Tuhan perbuat. Tentu mereka memegang teguh kisah cerita seperti apa hebatnya Tuhan menyelamatkan mereka. Itulah yang menggerakkan mereka untuk meminta kepada Tuhan, meminta pertolongan. Tetapi ada hal lain yang mereka lakukan, yang mereka ingat. Itu yang menggerakkan mereka untuk meminta pertolongan kepada Tuhan. Apakah itu? Ucapan syukur itu tadi. Bagaimana mereka meminta kepada Tuhan, sedangkan mereka tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Itulah yang dilakukan bangsa Israel. Terlebih dulu mereka tahu, terlebih dulu mereka memahami, menyadari setiap berkat yang Tuhan berikan. Itulah yang meminta, itu yang menggerakkan mereka meminta kepada Tuhan. Sama seperti kita, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, setiap dari kita pasti memiliki pergumulan masing-masing. Bagaimana caranya kita meminta kepada Tuhan sedangkan kita tidak mengetahui setiap pemberian Tuhan? Bagaimana kita meminta pertolongan kepada Tuhan sedangkan kita tidak mengucap syukur atas setiap yang Tuhan berikan kepada Tuhan? Hal yang luar biasa yang ditunjukkan bangsa Israel, yang ditunjukkan Daud, bahwa dia betul-betul bersyukur kepada Tuhan atas setiap pertolongannya. Itulah yang menggerakkan dia meminta pertolongan juga kepada Tuhan. Itu juga yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Mengucap syukurlah senantiasa, bersukacitalah senantiasa, bahkan untuk hal terkecil sekalipun itu. Karena belum tentu besok kita mendapatkan hal yang sama. Karena itu bersyukurlah. Kita tahu bahwa hidup kita penuh dengan pergumulan untuk saat ini. Mintalah pertolongan kepada Tuhan. Mintalah pertolongan kepada Allah. Karena dialah satu-satunya Tuhan yang mampu menyelamatkan kita. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Jubilate. Bersoraklah bagi Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan dengan hatimu, dengan ucapan syukur yang tulus dari hatimu. Bersoraklah kepada Tuhan dengan nyaring, sampaikanlah pergumulanmu kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta tinggi dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur untuk berkat yang Tuhan berikan pada kami hari ini. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan masih menyediakan segala hal yang baik bagi kami. Kami bersyukur untuk kesehatan waktu yang Tuhan berikan, sehingga kami dapat beribadah meskipun dengan keadaan yang terbatas seperti ini. Ya Tuhan Allah kami mohon kepadamu, kiranya Engkau juga Tuhan yang senantiasa menyertai, melindungi kami, mencukupkan kami dengan segala hal yang kami butuhkan. Begitu juga Tuhan keluarga kami, dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan juga yang senantiasa menyertai mereka. Ya Tuhan Allah kami juga tidak henti-hentinya meminta kepadamu.
Untuk pandemi yang sedang ada di tengah-tengah dunia ini, kami mohon Tuhan, kiranya Engkau yang menolong kami, memberkati, menguatkan setiap orang yang mengusahakan terbaik untuk pandemi ini, agar kiranya pandemi ini dapat segera berakhir, kami bisa segera melaksanakan aktivitas kami seperti biasanya. Untuk setiap tenaga medis yang mengupayakan terbaik, memberikan hati, pikiran, tenaga, waktunya, hidupnya untuk melayani setiap pasien yang sakit karena pandemi ini. Kiranya Tuhan yang menyertai, menguatkan mereka, memberkati setiap proses medis agar bisa berjalan dengan baik, menjadi kesembuhan bagi setiap pasien. Ya Tuhan Allah kami juga berdoa untuk gereja-Mu yang senantiasa mengupayakan terbaik untuk pelayanan di tengah-tengah jemaat. Kiranya Engkau menguatkan setiap pelayan Parhalado agar dapat melaksanakan tugas tanggung jawabnya dengan baik. Berkati Tuhan juga setiap pelayanan yang diusahakan, agar kiranya dapat menjadi sukacita di tengah-tengah jemaat-Mu. Ya Tuhan Allah kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami daripada mara bahaya. Lindungilah kami dari setiap apa yang buruk yang ada di dunia ini. Kami hanya manusia yang tidak luput dari kesalahan dan dosa. Karena itu kami mohon kepadamu, ampunilah kami Tuhan. Kasihanilah kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan memberikan persembahan 1A, 1B, dan yang kedua. Kita persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Dan kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 691, ayat yang pertama dan kedua. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga
kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.